Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Yogyakarta, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, serta teman-teman yang saya sayangi. Pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabiat-tabiatnya, dan tak lupa kepada kita selaku umatnya yang mudah-mudahan mendapatkan syafaat darinya di yaumul akhir nanti. Amin. Perkenalkan, saya Hanun Salsabila Khairunisa dari kelas 12 IPA 1 presensi 15. Saya hadir di sini akan menyampaikan sedikit ceramah. Semoga dapat menambah wawasan kita semua. Ceramah yang akan saya sampaikan berjudul Beriman kepada Qadha dan Qadar dengan sikap optimis, ikhtiar, doa, dan tawakal. Qadha memiliki arti secara bahasa, yaitu menentukan atau memutuskan. Sedangkan menurut istilah artinya segala ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak zaman azali. Adapun pengertian qadar menurut bahasa adalah memberikan kadar, aturan, atau ketentuan. Sedangkan menurut istilah berarti ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap seluruh makhluknya tentang segala sesuatu. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardi wa lam yattakhid walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Yang artinya, yang kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi, dan dia tidak mempunyai anak, dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya. Dan dia telah menciptakan segala sesuatu, dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Quran Surat Al-Furqan ayat 2. Beriman kepada qadha dan qadar artinya percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan segala sesuatu bagi makhluknya. Menurut Yasin, iman kepada qadha dan qadar adalah mengimani adanya ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang qadim dan mengimani adanya kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlaku serta kekuasaannya yang menyeluruh. Setiap muslim wajib mengimani qadha dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang baik ataupun yang buruk. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempunyai arti, tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surat Al-Hadid ayat 22. Nah, iman kepada qadha dan qadar meliputi 4 prinsip, yaitu pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang qadim atau tidak berpermulaan, dan dia mengetahui perbuatan manusia sebelum mereka melakukannya. Kedua, iman bahwa semua qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tertulis di Lauh Mahfuz. Yang ketiga, iman kepada adanya kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlaku dan kekuasaannya yang bersifat menyeluruh. Sedangkan yang keempat,
Iman bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang mewujudkan makhluk, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sang pencipta, dan yang lain adalah makhluk. Qada dan qadar biasa disebut dengan satu kata, yaitu takdir. Bagi manusia dan makhluk lain, ada pandangan takdir baik dan buruk. Tetapi dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua takdir itu baik karena keburukan tidak dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehendaknya, catatannya, dan penciptaannya, semua itu adalah kebijaksanaan, keadilan, kasih sayang, dan kebaikan. Keburukan bukanlah sidat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukan pula pekerjaannya. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berbuat zalim kepada manusia sedikit pun. Akan tetapi manusia itulah yang berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Quran Surat Yunus ayat 44. Beriman kepada qada dan qadar merupakan rukun iman yang keenam. Dengan demikian, mempercayai qada dan qadar merupakan kewajiban. Kita harus yakin dengan sepenuh hati bahwa segala sesuatu yang terjadi pada diri kita, baik yang menyenangkan maupun yang tidak, adalah atas kehendak atau takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman kepada takdir selalu berkait dengan 4 hal yang berhubungan dan tidak terpisahkan. Keempat hal itu adalah sikap optimis terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikhtiar, berdoa, dan tawakal. Sikap optimis akan takdir terbaik Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan sikap yang selalu berpengharapan atau berpandangan baik dalam menghadapi takdir Allah. Jika kita memiliki sikap optimis, kita akan selalu berpikiran positif dan segala takdirnya. Selain optimis, kita juga harus memiliki sikap ikhtiar. Ikhtiar adalah berusaha dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati dalam menggapai cita-cita dan tujuan. Selanjutnya, dengan berdoa kita dapat mengimani takdir Allah. Doa adalah ikhtiar batin yang besar pengaruhnya bagi manusia yang meyakininya. Setelah meyakini dan mengimani takdir, kemudian dibarengi dengan ikhtiar dan doa, maka tibalah manusia mengambil sikap tawakal. Tawakal adalah menyerahkan segala urusan dan hasil akhir ikhtiarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takdir Allah merupakan iradah atau kehendaknya. Oleh sebab itu, takdir tidak selalu sesuai dengan keinginan kita. Tatkala takdir sesuai dengan keinginan kita, hendaklah kita bersyukur, karena hal itu merupakan nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.